Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Biostatistika tugas besar UTS akan mempresentasikan tentang exploratory data analysis on heart disease. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Rifdah Nur Nashwa. Saya Anditri Rahmautami. Saya Dinda Nurabbani Febrianti. Saya Dwi Karismasari. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Nah, deskripsi tugasnya yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuannya. Yang pertama, melakukan exploratory data analisis pada dataset biomedis, melatih kemampuan analisis, kolaborasi, dan komunikasi ilmiah, menginterpretasikan pola data biomedis melalui visualisasi dan statistik deskriptif. Metode yang digunakan di sini kami menggunakan Python dengan library Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Untuk link kodenya bisa diakses di sini. Kemudian datasetnya kami menggunakan dataset heart disease. Dari 303 data pasien, kami hanya mengambil 100 data pasien. Latar belakang, penyakit jantung atau heart disease merupakan penyebab utama kematian di dunia dan menjadi fokus penting dalam bidang biomedis serta kesehatan masyarakat. Kemudian analisis data pasien jantung ini membantu mengenali faktor risiko, pola kondisi klinis, dan potensi pencegahan sejak dini. Exploratory data analysis atau EDA digunakan untuk memahami struktur dan kualitas data sebelum analisis statistik lanjutan. Di sini fokus analisisnya ada 4. Yang pertama, data cleaning dan eksplorasi awal variabel. Yang kedua, visualisasi dan analisis distribusi data. Yang ketiga, analisis korelasi dan hubungan antar variabel. Yang keempat, analisis outlier, normalitas, dan interpretasi awal hasil. Untuk fokus analisis pertama yaitu data cleaning dan exploratory awal variabel. Tabel ini itu menampilkan hasil dari missing value. Seluruh kolom pada dataset tidak memiliki missing value, menandakan data sudah bersih dan siap dianalisis. Nah, di sini ada kolom age, sex, CP, yaitu jenis nyeri dada, terus ada tes BPS, yaitu tekanan darah saat istirahat, kemudian ada CHOL, kadar kolesterol total, kemudian ada VBS, kadar gula darah puasa, lalu ada restage, ini hasil EKG istirahat, lalu ada TALAC, itu detak jantung maksimum, ada exang, itu nyeri dada akibat olahraga, kemudian optik, depresi segmen SP akibat olahraga dibandingkan kondisi istirahat, swab kemiringan segmen SP, CA, jumlah pembuluh darah besar yang terlihat melalui fluoroskopi, ada tol, itu hasil thalassemia, dan target diagnosis penyakit jantung. Nah, dari ke-14 variabel ini, ada 2 variabel yang dihapus, yaitu variabel CA dan tol, karena variabel ini itu memiliki banyak nilai kosong yang dapat menimbulkan bias dan menurunkan akurasi hasil analisis. Untuk selanjutnya ada tabel dari statistik deskriptif. Jadi setelah dilakukan pembersihan data dan missing value, di sini ada nilai dari mean, median, standar deviasi, mean, dan max. Nilai rata-rata dari umur pasiennya itu ada di 54,7 tahun. Kemudian tekanan darah istirahat ini di 133 mmHg dan kolesterolnya di 246 mg per dl yang menunjukkan kecenderungan hipertensi dan kolesterolnya itu tinggi. Nah, sebaran data ini tiap variabel itu stabil tanpa nilai ekstrim, jadi menandakan dataset konsisten. Untuk nilai lainnya bisa dilihat pada tabel ini. Next. Selanjutnya, ini ada tabel dari distribusi variabel kategorikalnya.
Nah, ini ada variable sex untuk kategori 01 itu 0 adalah perempuan dan 1 laki-laki. 0-nya ada 29 pasien dan 1 ada 71 pasien. Kemudian CP ada dari 1 sampai 4. 1 tipikal angina ini ada di 7 pasien. 2 atipikal angina ini ada di 13 pasien. 3 non-anginal pain itu ada di 35 pasien. Dan yang keempat ada asymptomatic ada di 45 pasien. Kemudian VBS yaitu kadar gula darah puasa. Ini standarnya di lebih dari 120 mg per dl. Kalau 0 itu tidak di atas itu, kalau 1 adalah di atas itu. Satunya ada 13 pasien dan 0,87. Kemudian ada response, ini itu hasil EKG, 0 itu normal, ada di 43 dan 2 adalah ventricular hypertrophy, itu ada di 57. Kemudian ada exang, nyeri dada akibat olahraga, 0 itu tidak, 1 itu iya. Yang tidak ada 70, yang iya ada 30 pasien. Kemudian ada slope kemiringan segmen ST. 1 adalah upsloping di 50 pasien, 2 adalah flat di 39, dan 3 adalah downsloping di 11 pasien. Kemudian yang terakhir adalah target, yaitu diagnosis jantung. 0 itu tidak ada diagnosis, dan 1 sampai 4 adalah tingkat keparahan dari diagnosis penyakit jantung. Untuk 0 yang tidak ada 57, yang 1 ada 19, 2 ada 10, 3 ada 10 pasien, dan yang terakhir adalah 4 adalah 10 pasien. Selanjutnya yaitu visualisasi dan analisis distribusi data. Di sini ada histogram usia pasien dan distribusi kadar kolesterol. Yang pertama yaitu histogram usia pasien. Di sini menunjukkan sebaran umur pasien, mayoritas pasien berusia 40 sampai 60 tahun, artinya kelompok usia paruh baya paling rentan terhadap penyakit jantung. Yang kedua yaitu distribusi kadar kolesterol. Di sini menampilkan distribusi kadar kolesterol. Sebagian besar pasien memiliki kolesterol antara 150 sampai 300 mg per dl dengan puncak sekitar 250 mg per dl. Mengidentifikasi banyak pasien mengalami kadar kolesterol tinggi. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu sebaran kolesterol berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan visualisasi, perempuan memiliki kadar kolesterol yang cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan sebaran data yang juga lebih besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, terutama pada masa menopause, serta pola metabolisme lemak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di sini untuk jenis kelamin lelaki itu 0 dan 1 itu 1 laki-laki dan 0 perempuan. Selanjutnya itu sebaran denyut jantung maksimum berdasarkan status penyakit. Dari hasil visualisasi menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit jantung cenderung memiliki denyut jantung maksimum yang lebih rendah dibandingkan pasien tanpa penyakit jantung. Kondisi ini mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan jantung dalam mencapai denyut maksimum akibat berkurangnya fungsi kardiovaskular. Di sini untuk status penyakit 1 itu ada dan 0 itu tidak ada. Selanjutnya selanjutnya itu rata-rata usia pasien berdasarkan jenis kelamin. Di sini untuk jenis kelamin 0 itu untuk perempuan, 1 itu untuk laki-laki. Visualisasi menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat menggambarkan bahwa perempuan pada kelompok data ini cenderung berada pada rentang usia yang lebih tua, yang mungkin berkaitan dengan faktor risiko penyakit yang meningkat seiring pertambahan usia. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis hubungan antar variabel.
Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama ada data dan pra-pengolahan. Yang kedua analisis korelasi dan visualisasi. Untuk data dan pra-pengolahannya, datasetnya berisi 100 data pasien. Lalu yang kedua analisis korelasi dan visualisasi. Analisis hubungan antar variabel dilakukan menggunakan korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel numerik. Pola hubungan antar variabel divisualisasikan melalui heat map, sedangkan scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antar usia dengan tekanan darah istirahat serta kadar kolesterol. Yang pertama ada korelasi antar variabel. Hasil analisisnya ini ditampilkan dalam bentuk heat map dengan memperlihatkan kekuatan hubungan antar variabel numerik setelah proses pembersihan data. Nah, dapat dilihat di heat map ini kalau yang satu atau yang merah tua itu artinya korelasinya positif kuat dan keduanya naik bersama. Lalu kalau yang biru ada negatif 0,4, ini artinya korelasinya negatif, yang satu naik dan yang satunya turun. Dan yang di tengah-tengah itu warna pucat atau netral itu artinya tidak ada hubungan sama sekali atau korelasinya lemah. Nah, variabel S ini memiliki hubungan positif dengan threshold BPS atau R0,28 dan hubungan positif lemah dengan col R0,21. Tekanan darah cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, sedangkan kadar kolesterol tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan usia. Selanjutnya ada hubungan usia dengan tekanan darah. Dapat dilihat juga pada tabelnya itu ada usia 40-70 tahun dan tekanan darah 110-180. Di sini grafiknya itu cenderung naik dan titik-titiknya itu juga membentuk pola cenderung yang meningkat. Itu artinya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini konsisten dengan teori medis bahwa peningkatan usia berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah akibat penurunan elastisitas pembuluh darah. Terakhir ada hubungan usia dengan kadar kolesterol. Di sini juga ada usia 40-70 tahun dan kolesterolnya itu 150-400. Cenderung meningkat, tetapi polanya itu acak sehingga menunjukkan kalau korelasinya lemah. Jadi tidak ada hubungan antara usia atau kolesterolnya. Artinya kadar kolesterol pada pasien memiliki lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola makan, gaya hidup, dan metabolisme tubuh. Analisis outlier, normalitas, dan interpretasi biomedis pada dataset penyakit jantung. Eksplorasinya di sini kita menggunakan deteksi outlier, ujian normalitas, dan interpretasi klinis. Selanjutnya, ada analisis outlier pada dataset penyakit jantung. Nah, untuk deteksi outlier ini, saya menggunakan metode interquartile range atau IQR. Metode ini menentukan nilai yang berada di luar batas bawah dan batas atas dari hasil perhitungan. Yang ditemukan outlier pada variabel CP, threshold BPS, col, VBS, rest EKG, talah, dan old peak. Dari box plot terlihat dengan jelas bahwa variabel seperti threshold BPS, col, dan old peak memiliki titik-titik yang berada jauh di luar whisker sehingga menunjukkan keberadaan outlier yang signifikan. Outlier ini tidak dihapus karena secara klinis merepresentasikan kondisi penting seperti hipertensi berat, kadar kolesterol tinggi, intoleransi latihan, dan indikasi iskemia. Jadi, outlier dianggap relevan secara klinis dan bukan merupakan error. Selanjutnya, uji normalitas pada dataset. Kemudian, di sini uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki p-value kurang dari 0,05, sehingga tidak ada variabel yang mengikuti distribusi normal. Hasil ini juga konsisten dengan histogram. Terlihat bahwa variabel fisiologis seperti tekanan darah, kolesterol, dan detak jantung maksimum memiliki distribusi yang tidak simetris atau skewed. Sementara variabel kategorikal seperti seks, CP, dan FBS hanya membentuk bar diskrit sehingga memang tidak mungkin normal. Dari QQ plot, titik-titik pada hampir semua variabel menyimpang dari garis teoritis.
terutama pada bagian ekor, sehingga memperkuat bahwa distribusi data benar-benar tidak normal. Secara keseluruhan, distribusi yang tidak normal ini disebabkan oleh data yang skewed, adanya variasi fisiologis antar pasien, serta keberadaan variabel kategorikal. Selanjutnya, interpretasi klinis. Pada tahap interpretasi klinis, temuan statistik dikaitkan dengan kondisi fisiologis pasien. Pasien dengan threshold BPS tinggi cenderung memiliki kadar col yang lebih tinggi sesuai literatur bahwa hipertensi seiring beriringan dengan dislipidemia. Sehingga outpeak atau nilai outpeak yang tinggi merepresentasikan depresi segmen ST yang signifikan sebagai indikator adanya iskemia miokard. Nilai tau yang rendah mengidentifikasikan intoleransi latihan serta peningkatan risiko penyakit arteri koroner. Kemudian nilai FBS tinggi menunjukkan kondisi hiperglikemia yang merupakan faktor risiko kerusakan vaskular. Kemudian ada implikasi biomedisnya. Metode statistik non-parametrik diperlukan karena tidak ada variabel yang berdistribusi normal. Outlier tetap dipertahankan karena memiliki nilai diagnostik yang tinggi dan tidak boleh dihapus. Heterogenitas data mencerminkan adanya variasi fisiologis nyata antar pasien. Analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penilaian risiko penyakit jantung. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.